Perseteruan antara influencer Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia akhirnya mencapai titik terang yang menyejukkan. Melalui unggahan media sosial Instagram, Ferry umumkan kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan cyber TNI terhadap Ferry Irwandi hanya masuk ke kategori pencemaran nama baik. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan bukan institusi. Pencemaran nama baik, terhadap institusi atau terhadap perorangan? Institusi. Korbannya sama institusi aja. Institusi. Sebelumnya Dansa Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau Surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima Surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau Surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut. 4 penjara HTM berisi uang 320 juta rupiah saat demo rusuh hingga terjadi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar akhirnya berhasil diringkus kepolisian. Pelaku bukan demonstran, melainkan komplotan pencuri. Empat pelaku penjarahan Bank Sulsel Bar ini diminta polisi menunjukkan tempat pelaku membuang mesin ATM di Rawa-Rawa, wilayah Paranglu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM dievakuasi, namun uang 320 juta dalam mesin ATM sudah ludes dibagi-bagi pelaku bersama komplotannya. Penyerahan mesin ATM ini terjadi saat ricu aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan yang berniat menjara dan merusak dengan membekali alat gerinda dengan membawa kabur mesin ATM bank. Polisi masih mengejar belasan pelaku lainnya. Ada ATM, ada ATM Sulsel itu, ya mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang.
Para pelaku penjarahan dan pencurian uang 350 juta rupiah terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. 6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait untuk unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang guna membantu masyarakat mencari anggota keluarga yang belum ditemukan. Aduan kehilangan bisa dilaporkan secara langsung atau melalui nomor hotline yang beroperasi selama 24 jam. Posko pengaduan ini berlokasi di Aula Satya H. Prabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Posko disiapkan guna memudahkan masyarakat melaporkan orang hilang, sekaligus menjadi pusat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Aduan kehilangan anggota keluarga bisa dilaporkan secara langsung ke posko atau melalui nomor hotline yang beroperasi 24 jam. Selain menerima laporan, petugas juga siap memberikan informasi terkait penemuan atau identifikasi korban, serta berkoordinasi dengan rumah sakit dan instansi terkait. Polda Metro Jaya berharap keberadaan posko dapat membantu mempercepat proses pencarian dan memberikan kepastian bagi keluarga korban.